Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari tim Power Ranger, sebuah tim lintas matra yang berkolaborasi untuk menciptakan sebuah inovasi teknologi kesehatan berbasis AI. Sebelum dimulai, ada sedikit pantun. Di hutan hijau terdengar langkah bergeger, burung terbang tinggi, menari di langit ramai. Kami dari tim Power Ranger siap membawa perubahan dengan inovasi Sentry Climb AI. Dengan tim yang pertama, The Late Dakes Dr. Muhammad Sabri Maulana. Yang kedua, Leda Laut Kesehatan Dr. Muhammad Alviro Nedariska. Dan saya sendiri, Letda CKM Kuatiara Rahayu SSI. Memiliki latar riset dan teknologi, kami memiliki visi yang sama, yaitu menciptakan sistem kesehatan yang lebih aman, efisien, dan bebas dari fraud. Ide yang kami kembangkan adalah Sentry Climb AI, yaitu Advanced BPJS Fraud Detection System. Sebuah solusi berbasis kecerdasan buatan untuk mendeteksi kecurangan klaim BPJS secara real-time, akurat, dan adaptif. Deskripsi sederhananya yaitu kami membangun sistem AI yang terintegrasi yang bisa menganalisis klaim kesehatan dari berbagai fasilitas, mendeteksi pola pola abnormal, dan memberikan alert otomatis terhadap indikasi fraud. Tujuan utama dari proyek ini yaitu yang pertama meningkatkan keamanan dan integritas klaim BPJS, yang kedua mencegah kerugian negara akibat penyalahgunaan klaim, mendukung transformasi digital BI, OJK, dan BPJS, dan yang terakhir memberikan sistem yang bisa dipantau secara real-time oleh regulator dan stakeholder kesehatan. Untuk rumusan masalahnya sendiri yaitu masalah klaim BPJS yang semakin kompleks membuat sistem manual tidak lagi mencukupi. Berdasarkan laporan tahunan BPJS tahun 2022, kebocoran dana akibat fraud berpotensi mencapai angka yang signifikan, mulai dari klaim fiktif, moral hazard, manipulasi diagnosa, hingga penggelembungan biaya tindakan. Dampaknya bukan hanya untuk kerugian finansial, tetapi juga menurunnya kepercayaan publik serta berkurangnya efisiensi layanan kesehatan. Karena itu, kami merumuskan masalah utama, yaitu bagaimana membangun sistem otomatis yang mampu mendeteksi potensi fraud dengan cepat, akurat, dan mudah diintegrasikan. Disinilah Central Camp AI hadir sebagai solusi yang benar-benar dibutuhkan. Baik, selanjutnya adalah metode atau mekanisme dari sistem yang kami buat. Yang pertama, ini adalah alur dari kerja Centriclaim AI, di mana data klaim dari fasilitas kesehatan masuk ke server Centriclaim AI. Nanti data kemudian melalui tahap preprocessing, yang di mana menggunakan machine learning pipeline. Setelah itu, model AI akan melakukan deteksi anomali dan klasifikasi resiko. Hasil analisis akan dipadukan dengan blockchain untuk memastikan keamanan dan integritas data sehingga tidak ada manipulasi. Sehingga nanti sistem akan menampilkan alert otomatis atau seperti pemberitahuan, ada dashboard analitik dan rekomendasi tindakan bagi regulator atau auditor. Sehingga semua proses ini berjalan secara real time. Untuk metodenya, tadi yang pertama, yang kedua ada algoritma AI, dan ada blockchain yang seperti tadi sudah kami sampaikan. Selanjutnya, terkait dataset yang digunakan. Tentunya untuk jenis dataset, mulai dari dataset historis klaim BPJS, seperti klaim merawat inap, perawat jalan, dan tindakan laboratorium. Lalu ada dataset geospasial, distribusi klaim per provinsi dan kabupaten. Dan ketiga ada dataset provider, seperti profil rumah sakit, klinik, dokter, kode ICD, tarif prosedur, dan juga log aktivitas klaim, sengketa, dan audit trial. Untuk sumber dataset tentu bisa kita ambil dari data publik BPJS seperti laporan rekap klaim tahunan, lalu ada dataset dummy uji coba dari open source health claim repositories, ada juga data mitra provider untuk validasi pola fraud secara real time, dan ada simulasi sistemik data untuk training model anomaly detection. Tentunya untuk akurasi dari assurance-nya itu yang pertama ada proses cleaning data seperti normalisasi kode prosedur, validasi duplikasi, dan standarisasi format. Lalu yang kedua ada pengujian balancing dataset untuk anomali deteksi sehingga kita bisa mendeteksi mana yang normal klaimnya itu dan mana yang termasuk fraud. Lalu yang ketiga ada validasi manual subset data oleh domain expert untuk training ground truth. Lalu selanjutnya di sini ada tools dan teknologi yang digunakan tentunya
seperti Python, ada TensorFlow, lalu ada framework anomaly detection seperti isolation, forest, random forest, dan ada geospatial analysis sehingga kita bisa memetakan berdasarkan dari distribusi tempat yang kita targetkan. Lalu yang kedua, dari segi infrastruktur atau deployment, itu menggunakan dua sistem. Yang pertama ada cloud computing seperti Google, Cloud AI Platform, dan BigQuery. Terus yang kedua ada API deployment kayak PaaS API sama Plus dan Docker. Lalu selanjutnya ada sistem yang ketiga, tools yang digunakan itu blockchain dan Ledger. Lalu ada dashboard and UI seperti React untuk dashboard real time-nya. Lalu ada Power BI untuk visualisasi dari roadmap-nya. Aplikasi Android dan iOS ada landing page atau untuk promosinya. Alasan pemilihannya tentunya yang pertama itu dari segi ekosistem. Jadi ekosistemnya open source sehingga bisa digunakan dan terbuka sehingga bisa mendukung prototype secara cepat ya prototypingnya. Lalu yang kedua ada fleksibel. Fleksibel untuk integrasi API dan multi data source. Jadi sesuai dengan data yang nanti kita masukkan. Lalu yang ketiga memungkinkan validasi modular yaitu ada AI, Geo, blockchain data yang dikembangkan terpisah tapi saling terhubung. Sehingga dari hal tersebut nanti ada juga terkait riwayat pemeriksaan seperti status verifikasinya, lalu ada hasil deteksi AI secara langsung, warna indikator tentunya untuk memudahkan identifikasi seperti misalnya hijau untuk aman, kuning untuk perlu direview lagi, dan merah untuk potensi fraudnya tinggi. Jadi sehingga kita bisa secara langsung mengklaim bahwasannya itu termasuk fraud atau yang normal. Selanjutnya di sini juga ditampilkan terkait business model dan keberlanjutannya. Tentu dengan beberapa kelebihan misalnya dari customer segment di mana BPJS Kesehatan, rumah sakit provider, klinik swasta atau mungkin dari pemerintah itu sendiri itu bisa menggunakan dari sistem ini gitu ya. Terus yang kedua ada value dari propositionnya. Kelebihan dari sistem yang kami buat itu yang pertama, deteksi fraud claim itu bisa dilakukan secara real time. Lalu yang kedua bisa menghemat anggaran miliaran rupiah per bulan. Yang ketiga sistem peringatan dini dan validasi otomatis. Dan yang keempat transparansi melalui blockchain ledger. Perlu ditekankan di sini terkait sustainability. Jadi apakah sistem yang kita buat ini bisa berkelanjutan atau tidak? Tentunya sangat berkelanjutan karena di sini menggunakan scalable. Jadi dia sifatnya modular, bisa dikembangkan per region atau per provinsi sehingga bisa jangka panjang atau bisa berbeda daerah bisa menggunakan hal ini karena dia sifatnya integrasi. Jadi dengan sistem existing BPJS mungkin yang sudah ada sebelumnya tanpa migrasi total. Jadi nggak perlu harus memindahkan data-data. Lalu selanjutnya juga bisa melakukan penyesuaian threshold fraud detection seiring datanya bertambah jika kemudian hari nanti datanya terus bertambah. Nah, ini adalah untuk dari segi modelnya. Tadi sudah beberapa dijelaskan. Pada intinya terdapat beberapa kelebihan dari sistem yang dibuat, terutama dalam hal kecepatan dalam hal real-time detection fraud-nya. Lalu terkait cost otomatis lebih hemat. Lalu dari sistem peringatan dini tadi dan transparansi dari hasil. Berikut ini adalah mock-up dan prototype dari Centriclam AI. Jadi seperti ini, ada dashboard overview, nanti ada validasi klaim otomatis, lalu di sini ada sistem peringatan dini yang tadi disampaikan ya tergantung dari warnanya seperti apa sehingga kita bisa menyimpulkan apakah klaim tersebut termasuk fraud atau tidak atau bersifat normal. Di sini juga ada beberapa core modul yang bisa pelajari atau semua orang bisa mengetahui. Ada early warning system, real time duplicate detection, ada compliance dan coding, prediction cost estimator, lalu ada validasinya juga, ada audit trial. Berikut ini tampilan secara jelasnya. Nanti akan kami simpan juga untuk secara dalam hal ini untuk mock-up-nya ya, mock-up dan prototype-nya. Sistem ini berupa website, tapi bisa website, aplikasi, admin dashboard juga ya, yang dimana nanti bisa siap digunakan saat diuji coba, misalnya mau di RS. Baik, demikianlah dari tim Power Ranger yang membawa sebuah ide terkait Centriclam AI, yang dimana kami yakin bahwa Centriclam AI ini hadir sebagai solusi untuk mendeteksi fraud claim BPJS yang praktis, real time, dan adaptif.
Lalu pastinya kami harapkan dapat membantu juga dari segi Bank Indonesia, OJK, BPJS, serta seluruh pemangku kebijakan untuk menjaga keamanan data, mencegah kebocoran anggaran, dan meningkatkan kepercayaan publik. Sehingga kami siap untuk dilakukan tahap selanjutnya, yaitu implementasi. Kami ucapkan terima kasih atas kesempatan tentunya dan dukungan dari Hackathon 2025. Sebagai penutup, kami ada sedikit pantun, yaitu pagi tenang, terdengar denting harmoni, angin berbisik lembut, memberi inspirasi. Demikianlah paparan dari kami. Kami yakin Sentrik Lam AI adalah jawaban dari solusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.